hal-hal yang kurang kompak sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Rasul 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan rasa puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan anugerah dan nikmat kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul seperti sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, sebelum masuk ke pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jelida Dwi Fatimah. Saya kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya tentang Nabi Muhammad SAW adalah idolaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, pastinya kalian tahu bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau banyak membawa hikmah, bukan hanya untuk satu umat, tetapi untuk seluruh umat, bahkan seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW seseorang yang sempurna, yang patut kita contohi dan kita jadikan idola. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang memiliki tinggi akhlaknya, baik tutur katanya, kasih sayang terhadap keluarganya, bahkan beliau terjauhi dari segala sifat negatif seperti iri hati, zalim, keji, bahkan yang lainnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya, beliau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh demikian, mengapa kita harus ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, panutan kita yang wajib kita contohi dan kita jadikan idola. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai iswatun hasanah, di mana dalam surat Al-Anbiya ayat 21 di sana sudah sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita sebagai contoh suri tauladan kita yang wajib kita jadikan idola. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang ini banyak manusia seperti kita yang hanya mementingkan hal duniawi saja tanpa memikirkan hal untuk dunia akhiratnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW adalah contoh untuk kita semua. Di antara kita pasti banyak yang hanya mengatakan aku cinta agamaku, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah. Bahkan banyak di antara kita yang hanya sekedar mengucapkan saja tanpa menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, panutan kita yang wajib kita contohi.
Hadirin yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Imran surat 30 ayat 31. Di sana Allah mengatakan, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Aku akan mencintaimu. Aku akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Hadirin yang dirahmati Allah, mulai sekarang kita harus sadar dan kembali berpegang teguh pada agama kita, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita harus menjadikan beliau sebagai idola kita. Nabi Muhammad SAW mendapatkan pujian dari Allah, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, mungkin pidato yang dapat saya sampaikan hanya sekian. Kesimpulan dari pidato saya, pertama, Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi kita semua, yang wajib kita contohi dan kita jadikan idola. Yang kedua, kita harus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya memiliki pantun. Mentari senja mulai tenggelam, hujan turun telah terjatuh. Saya tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Bung Agustin, perwakilan dari kelas 12 DKJ AJP. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia pada saat ini kita dapat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam suasana cerah, sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Semoga salam dan rahmat senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yaitu dengan tegaknya agama Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi yang biasanya berlangsung secara meluas di seluruh tanah air kita, hendaknya tidak sekedar merupakan kegiatan upacara yang bersifat lahiriah saja, tetapi lebih dari itu, hendaknya agar benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk memikirkan kembali dan memahami secara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang Nabi dan Rasul terakhir yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung, yang memberikan tauladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya mempercayai kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya suri tauladan yang telah diberikan olehnya adalah merupakan inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari berhenti dan dia banyak menyebut Allah. Di samping itu, Allah menegakkan pemindaian lagi dengan firman-Nya surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, ikatanmu benar-benar sebutkan Allah, ikutilah aku, niscaya Allah sayang dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan memperhatikan arti dan makna ayat-ayat tersebut di atas,
suri tauladan yang telah dicontohkan dalam perihidup dan kehidupan Nabi Muhammad. Dalam kehidupan berbangsa, sebagai bangsa yang kini tengah membangun untuk menciptakan suatu hari di masa depan yang lebih baik, banyak suri tauladan yang kita petik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik sejak beliau masih muda maupun setelahnya diangkat sebagai nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Maulida, perwakilan dari 93J2. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta panitia persiapan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta para teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, di hari yang berbahagia ini, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan syukur kita kepada Allah atas karunia dan hidayahnya hingga di sini kita masih dipertemukan di acara ini tanpa halangan satupun. Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin. Dalam kesempatan ini, insyaallah saya akan menyampaikan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Boleh? Iya. Saya ingin bertanya, kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Karena kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW serta berdoa syukur kita kepada Allah karena telah melahirkan Nabi Muhammad SAW ke bumi, dan itu merupakan satu nikmat dan rahmat teragung yang Allah berikan kepada kita. Betul atau betul? Selain itu, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW juga karena keteladanan Nabi Muhammad SAW selalu hidup di hati-hati kaum muslimin. Contoh keteladanan Nabi kita selalu berkata jujur dan benar, tidak pernah merugikan dan tidak pernah meresahkan masyarakat. Nabi kita selalu mengajarkan dan mengajak untuk hal yang positif dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Nabi kita tidak pernah mengajarkan atau mengajak untuk perbuatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dengan kata lain, Nabi selalu ingat dan takut kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kita dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, takutlah kamu dan dimanapun kamu berada, dan jika berbuat kesalahan, bersegeralah melakukan kebaikan, agar kesalahan itu dihapus jasanya. Itu juga sekiranya bisa disampaikan Budi punya hubungan hari jemur hingga siang hari. Pembicaraan mulai sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan tidak lupa juga teman-teman yang terkasih. Allah telah menitipkan cintanya kepada kita kalau bagi hati ketika kita membasuh muka dengan air wudhu dan kita dapati bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita satu hari lagi untuk kembali menghiasi catatan amal dan memperbaiki kehidupan kita. Maka bersyukurlah dengan berjanjilah bahwa kita akan membuat segalanya lebih baik hari ini. Alhamdulillah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah sekali? Sudahkah kita bersyukur kepadanya walau cuma sekali? Saya percaya hadirin sekalian sore dan soreha. Kenapa saya berbicara seperti ini? Kenapa? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, angkat kepalanya. Angkat kepalanya. Karena ketika saya masuk ke sini, saya terkesima dengan cahaya yang begitu terpancar dari muka hati yang begitu bersinar, swing. Cahaya yang sampai menyilaukan. Subhanallah, ternyata cuma matahari dari atas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari disitulah disebut tahun gajah atau tahun Fil. Nah, terus bagaimana jika ada yang bertanya seperti ini? Kata ibu saya, ketika ibu saya melahirkan saya di rumah dengan dibantu oleh dukun beranak, ada rombongan semua yang mengira kuil di atas meja. Nah, berarti saya dilahirkan pada tahun tersebut dong? Tidak. Ya memang rombongan, tapi tidak ada kaitannya dengan mengganggu Allah. Ya memang rombongan, tapi tidak ada kaitannya dengan mengganggu Allah yang tapi tidak ada yang memang rombongan, tapi tidak ada kaitannya dengan mengganggu agama Allah. Benar atau benar? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke bumi tidak hanya ingin menikmati hidup di dunia saja. Rasul berbicara kepada istrinya, wahai wanita istriku, saya di dunia ini cuma pengen jalan-jalan aja, mengelilingi Mekah sampai ke Madinah pakai onta. Jangan lupa perbekalan buat makan siang, nasi goreng, kurma, plus jus jam-jam, saus kacang Arab. Ada yang kacang Arab? Jangan, tidak ada apa. Bukan seperti itu keinginan beliau ke bumi ini ya teman-teman, tetapi beliau membawa misi yang sangat agung, misi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepada umatnya yang pada waktu itu masih di area kejahiliaan. Beliau berkorban lahir dan mati tanpa mengharap imbalan. Beliau hanya ingin mengiring umatnya tanpa kegelapan menuju terang benderang. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertakwa, hanya dia membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan, sehingga sampai pada saat sekarang ini kebodohan itu masih digunakan oleh diri kita sendiri. Minuman keras bahkan terpapar diasumsi secara terang-terangan, pembunuhan di mana-mana, aktivitas kita dilakukan secara bebas. Bagaimana jika hal itu terjadi? Nauzubillah.
Maka dari itu kita manusia yang mempunyai akal pikiran seharusnya kita bersyukur kepada karena Rasulullah SAW telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau banyak dari kita masih berhenti dari jalannya, dan walau banyak dari kita masih terkesima dengan kilaunya dunia, bertaubatlah, maka Allah senantiasa membuka pintu taubatnya. Semoga kita termasuk dari golongannya yang diridhoi. Amin. Rasulullah SAW tidak pernah dekat ketika ancaman negaranya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau pelakunya patut menjadi idola bagi kita semua. Bukan pada mengidolakan artis-artis Hollywood dan tidak meninggalkan sejarahnya agama Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, umat yang telah dikirim oleh Rasulullah dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan bagaimana? Dengan mengikuti setiap sunahnya, dengan mengikuti setiap kebiasaannya. Dengan begitu Rasulullah SAW akan mencintai kita. Maka percayalah, semuanya pun akan kita naik ketika hari akhir tiba. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunahku, maka dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan jangan dikembalikan. Saya ikhlas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Juri dan hadirin yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ulas kembali kisah perjalanan beliau. Seluruh perjuangan dan ajarannya yang merupakan teladan bagi seluruh umat manusia seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 33 sampai ayat 21 yang berbunyi Innaka la'ala khuluqin 'alim. Artinya, engkau sungguh berada dalam tanda akhlak yang agung. Seperti firman Allah ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok teladan dengan akhlak yang luar biasa. Kehadirannya senantiasa membawa pesan cinta, kedamaian, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, beliau merupakan sosok pemimpin yang adil, suami yang penyayang, hingga penuh dengan kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Penuntut ilmu adalah fakhr bagi seluruh umat. Penuntut ilmu adalah fakhr bagi setiap muslim. Dengan sabda ini, Nabi Muhammad SAW mendorong kita dengan senantiasa menggali ilmu dan mengetahui yang bermanfaat. Tak hanya itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita berkomitmen untuk mengamalkan ajaran-ajarannya beliau dengan mengamalkan kehidupannya dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Marilah kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu yang baik, dan menyampaikan pesan kita, perdamaian dan keadilan kepada semua manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan ucap dan kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Apabila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rizki
betapa pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan bahwa betapa pentingnya ilmu dan pengetahuan. Beliau bersabda, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Dengan sabda ini, Nabi Muhammad mendorong kita untuk senantiasa menggali ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Tak hanya itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi 2023, marilah kita berkomitmen untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita. Marilah kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu dan menyebarkan pesan cinta, perdamaian dan keadilan kepada semua. Semoga Allah SWT memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk urutan nomor 7 kami panggilkan dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat anggota panitia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini pidato yang hendak saya sampaikan adalah memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi bukanlah hal yang baru, bahkan Maulid Nabi sudah menyebar dan terluas di seluruh dunia. Hendaknya bukan hanya kegiatan yang bersifat ringan saja, tetapi lebih dari itu. Dalam peringatan ini, hendaknya kita memahami secara mendalam dan meresapi arti dan makna lahirnya seorang Nabi yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu diketahui di antara orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghormati hari lahirnya Rasulullah SAW. Jika kita mengaku sebagai hamba yang beriman dan hamba yang amat cinta kepada beliau, maka hendaknya kita mengadakan peringatan-peringatan yang mengandung makna dan arti dari kehidupan beliau. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Walid Al-Sani, bergembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW dianjurkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58 berikut. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidaqahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW, hendaknya mereka menyambut dengan gembira. Ayat tersebut memberi peringatan bahwa betapa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya dan perlindungan di hari akhir nanti. Amin. Oleh sebab itulah, setiap tanggal 12 Rabiul Awal seluruh umat Islam di dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW dengan harapan akan mendapatkan syafaat dan manfaatnya di hari akhirat nanti. Mengapa peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan setiap tahunnya? Ada yang tahu? Tentu ada tujuan yang memang dianggap bermanfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mengingatkan kita untuk menandai sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendapatkan selamat. Oleh sebab itu, saya mengajak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan serta pada diri yang telah hadir pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita ucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, iman dan Islam yang sampai saat ini kita rasakan. Tak lupa ucapan syukur dan terima kasih juga kita panjatkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat Islam sejak zaman jahiliyah. Selanjutnya yang hendak saya sampaikan sebagai pembicara dalam pidato Maulid Nabi pada kesempatan ini adalah mengenai amalan yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi. Amalan apakah itu? Amalan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah melepaskan jabat tangan sebelum sahabat beliau yang melepaskan terlebih dahulu. Mengapa begitu? Sebab menurut para ulama berjabat tangan adalah salah satu cara untuk melontarkan dosa atau amalan buruk yang telah kita perbuat kepada seseorang. Oleh sebab itu, marilah Bapak dan Ibu semuanya jangan sampai kita memutus tali silaturahmi atau berjabat tangan dalam kepercayaan Maulid Nabi pada tahun ini. Mungkin cukup dahulu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, perwakilan kelas 12 TKS 1. Dan saya menyiapkan dalam diri yang terhormat sekaligus teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa oleh Allah dan di sisinya sebagai umat dan memperoleh derajat paling tinggi di akhirat. Amin. Bicara tentang peringatan oleh Nabi yang sedang kita rayakan hari ini tentu tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya untuk senantiasa memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Hal ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, dan menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang halal segala yang baik bagi mereka berlaku dalam ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya dan terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengingat Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan segala anjuran yang beliau perintahkan kepada kita sebagai umat muslim. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi umat tertinggi yang berada dengan beliau di surga nanti. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati hadirin hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi. Semoga dalam acara ini kita
bersama tegak yang membahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang dengan adanya agama Islam. Karena rahimahullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan lahirnya sosok manusia yang akan mengalami rahmat ibunda Siti Aminah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tepatnya beliau lahir, yang mana bulan Rabiul Awal ini populer dengan sebutan Maulid Nabi. Pada bulan ini bukan sebagai pergelaran saja, namun tujuannya juga untuk meningkatkan keimanan kita selaku umat Islam, menambah keimanan, juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik momen ini juga Maulid Nabi bisa kita jadikan sarana untuk memahami Nabi Muhammad SAW dalam memperkenalkan Islam, agar kita bisa tahu seperti apa sunnah-sunnah beliau, sehingga kita tidak keliru dalam memahami dan menjalankannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sudah jelas pada ayat tersebut Allah telah menerangkan kepada kita semua bahwa terdapat suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Para hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus mencontoh Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, sudah jelas dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Rasulullah adalah contoh yang baik bagi kita, yang patut kita contoh, bukan kepada tokoh-tokoh dari barat yang senantiasa akan menghancurkan Islam di zaman modern ini. Yang terjadi apabila terdapat pada remaja, banyak sekarang remaja-remaja yang buta akan sejarah dan sehingga mereka lebih sehingga mereka lebih mengidolakan artis yang mereka sukai daripada Nabi Muhammad SAW. Alhasil, efek negatif para remaja Muslim ini menuruti gaya kehidupan para artis yang jauh dari tuntunan syariat Islam, dan gaya dari berbusana sampai pola hidup sederhana. Na'udzubillah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada dari awal hingga akhir, saya mana yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pranajaya dari perwakilan dari kelas 11 TPS 1. Yang pertama, para juri serta peserta lomba dan guru-guru yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada yang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara lomba pidato dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi merupakan momen istimewa dalam sejarah Islam. Ini adalah saat kita merayakan kelahiran orang terhebat yang pernah menginjak bumi ini, Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Mohon ini kita merayakan peristiwa penting ini di tahun 1945 Hijriah.
Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan kita tentang kasih sayang, belas kasihan, toleransi, dan perdamaian. Beliau adalah teladan sempurna dalam semua aspek kehidupan, dari akhlak yang mulia hingga bijaksana dalam memimpin. Pesan beliau masih relevan bahkan setelah berabad abad berlalu. Di tengah-tengah tantangan dan perubahan zaman, kita harus menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita harus meneladani beliau dalam berlaku adil, peduli terhadap sesama, dan selalu mencari kebaikan dalam tindakan kita. Selain itu, Maulid Nabi juga mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara umat Islam. Kita harus bersatu sebagai satu umat, melewati perbedaan kita, dan bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan atau mewariskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita harus belajar berbuat baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat kita. Dengan mengakhiri pidato saya, mari kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan rasa syukur dan semangat untuk mengikuti jejak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridwan Abdul. Saya dari perwakilan TKJ 11 TKJ 1. Saya di sini akan berbicara tentang suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat yang kurnianya pada saat ini kita dapat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam suasana cerah, saya melihat kurang suatu apapun. Semoga salam dan rahmat senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang terlebih membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang menderang, yaitu dengan tegaknya agama Islam. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Hari ini adalah momen di mana Rasulullah SAW dilahirkan, yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi. Dan karena adanya momen penting Maulid Nabi, inilah kita semua bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Momentum peringatan Maulid Nabi ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk bersilaturahmi. Namun selain dari itu, kita juga bisa menjadikan Maulid Nabi ini sebagai ajang bersyukur kepada Allah karena telah mengutus suri tauladan bagi kita semua. Pada momen yang amat berkah ini, marilah kita berdirinya mengingatkan untuk selalu berselawat kepada Nabi dan juga meneladani kegabungan alamnya, sehingga jangan sampai setiap kali datangnya peringatan Maulid Nabi kita hanya ikut bersuka-cita tapi tidak mendapatkan makna apapun. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita dijadikan sebagai pelajaran dalam memperingati Maulid Nabi, yaitu 1. Hari Nabi adalah momentum untuk bersyukur kepada Allah karena telah menghadirkan manusia sempurna untuk dijadikan sebagai panutan. 2. Kembali untuk mengingat diri atau mengevaluasi diri untuk meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. 3. Maulid Nabi kita dijadikan sebagai momentum untuk senantiasa memperpanjang sholawat kepada Rasulullah SAW.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa la dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumul lahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, kata-kata jika kamu benar-benar menyembah Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha bagi Maha Penyayang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yang pertama dari 11 TI. Terlebih dahulu kita panjat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini secara merasakan di seluruh tanah air kita, hendak kita sedang merupakan kegiatan upacara yang sifat, tetapi dari dahulu hendaknya agak-agak kita kesempatan yang baik menggunakan kebaikan dan merasakan kesedihan dalam arti makna dan lahir seorang Nabi Muhammad SAW. Pada akhir ini mendapat kebenaran wahyu di bawah Allah Subhanahu wa taala mengerti suri taulan Nabi Muhammad SAW adalah menyebarkan peringatan Nabi Muhammad SAW. Dalam ini Allah berfirman dengan surat Al-Ahzab yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri kita itulah suri taulan yang Nabi Muhammad SAW yang bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat dan dunia akhirat bagi banyak manusia. Di samping itu Allah menegaskan hadis dengan firman Allah surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar cintai Allah, jika kamu sayang Allah, mengasihi ampunan dosa-dosanya Allah, mengampunkanlah lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan memperhatikan bahwa hari raya hidup Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, hidup dan pergaulan beliau dengan sekitar dan kebutuhan memberikan kesempatan kesetaraan hidup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Fahullah dari 10 TI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Juri dan kakak-kakak panitia yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Maulid Nabi 2023 dalam keadaan berbahagia. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan
Hadirin jamaah yang berbahagia, saya berharap Maulid Nabi 2023 ini hendaknya kita tidak hanya sekedar menjadi tradisi semata, akan tetapi menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali musabah dan memaknai kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa wahyu dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Maulid Nabi menjadi momentum untuk yang sakral untuk meyakini kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengikuti suri tauladan yang telah beliau ajarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Peringatan Maulid Nabi juga merupakan kesempatan untuk musabah diri. Sejauh mana kita sebagai muslim telah mengikuti bimbingan serta ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin yang menjadi bahan renungan kita bersama, yaitu tentang gaya hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai sosok teladan dalam kesederhanaan. Hidupnya semata-mata tidak berlandaskan kepada kemewahan dan kesenangan duniawi. Sebaliknya, beliau hidup dengan penuh kesederhanaan, berpegang teguh pada pendirian, berbudi pekerti luhur dan penuh kasih sayang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN 1 Banyuanyar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pengajar SMKN 1 Banyuanyar, yang saya hormati Dewan Juri dan saudara-saudara yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, hari ini kita berkumpul untuk merayakan kehidupan dan ajaran seorang manusia yang luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kebaikan, kebijaksanaan dan kasih sayang yang telah membawa cahaya kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, sebuah kota yang saat itu penuh dengan ketidakadilan dan kegelapan moral. Namun Allah telah memilihnya sebagai pembawa wahyu, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam masa muda Nabi Muhammad, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang terpercaya. Ini mencerminkan karakternya yang jujur, tulus, dan dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses dan memiliki keluarga yang baik. Namun, panggilan ilahi yang diterimanya pada usia 40 tahun mengubah seluruh alam hidupnya. Ketika beliau mendapat wahyu pertamanya di Gua Hiro, hatinya dipenuhi
dipenuhi dengan ketakutan dan rasa takut, namun juga dengan pemahaman dan kasih sayang yang mendalam terhadap penciptaan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa pesan tauhid, yaitu konsep keesaan Allah kepada manusia. Beliau mengajarkan kasih sayang, belas kasihan, dan perdamaian. Beliau juga berjuang untuk hak-hak perempuan, anak-anak yatim, dan mereka yang lemah dalam masyarakat. Selama hidupnya, beliau dihadapkan berbagai cobaan dan tantangan yang luar biasa, dari boikot suku Quraisy hingga penganiayaan terhadap pengikutnya. Nabi Muhammad SAW tetap teguh dan sabar dalam menyebarkan agama Islam. Puncak dan misi kenabian beliau adalah perjalanan Isra Mi'raj yang membawanya ke langit. Dan beliau mendapatkan perintah sholat, yaitu ibadah yang merupakan salah satu tiang utama Islam. Ketika Mekah akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Islam, Nabi Muhammad memaafkan musuh-musuhnya dan memerintahkan perlakuan yang adil terhadap mereka. Ini adalah contoh nyata dari kemurahan hati dan kebijaksanaan beliau. Namun yang paling mengesankan adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 632 Masehi. Dalam pidato terakhirnya, beliau menegaskan pentingnya persatuan dan persaudaraan dalam umat Islam. Kata-katanya yang mengharukan masih menginspirasi kita hingga saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, sejarah Nabi Muhammad SAW adalah cerita kebaikan, belas kasihan, dan kebijaksanaan. Pesannya tentang cinta, perdamaian, dan pengabdian kepada Allah masih relevan dan mendalam hingga saat ini. Kita sebagai umatnya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita menjaga nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan persatuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dapat menjadi umat yang lebih baik dan membawa cahaya Islam kepada dunia. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu juri, yang terhormat teman-teman sekalian, alhamdulillah disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga hari ini 12 Rabiul Awal kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah dalam rangka melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Salawat berbikai salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Muhammad akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa, Rasul terbaik penutup para nabi. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari bahagia, di hari yang sama tepatnya pada tanggal Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan 20 April 571 Masehi telah lahir seorang tauladan berbudi pekerti agung. Dialah Muhammad, dialah Nabi Muhammad SAW. Dialah yang kita lanjutkan salawat atas beliau karena bahkan Allah dan malaikatnya saja selalu bersalawat untuk Rasulullah. Tidak hanya sekedar berbahagia, ada beragam peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi. Sebut saja seperti hancurnya
pasukan gajah, keluarga cahaya yang menyerang istana-istana Syam pada saat kelahiran Rasulullah, runtuhnya 14 bangunan istana Kisra, padamnya Abi Majusi, hingga runtuhnya gereja di Buhairah. Sungguh di sanalah awal titik balik Islam itu kembali menunjukkan kilaunya. Hadirin yang berbahagia, di era milenial seperti hari ini, apakah cukup bagi kita hanya sekedar bersolawat dan mengenal Nabi terbaik saja? Tentu saja tidak. Sebab sekali rasanya jika kita mampu sudah cinta kepada Nabi, sudah sayang kepada Rasul, namun kita berusaha untuk meneladani perjuangan akhlak serta kepribadian ala Rasulullah. Padahal Allah sudah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya dia memiliki budi seperti yang luhur atau agung. Sungguh Rasulullah adalah contoh alis teladan yang sangat baik untuk kita ikuti. Maka dari itu, pada momentum yang berbahagia ini, marilah kita jadikan Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, bukan sekedar perayaan, melainkan kesempatan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, Maulid Nabi Muhammad 1445 Hijriah adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk memperbaiki diri, hati, keluarga, bangsa, dan negeri ini. Islam akan semakin kuat jika ditopang oleh pasukan Muslim yang berakhlak mulia. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan umur yang sedikit ini untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, seraya menumbuhkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kita semua berdoa puji seperti ini, saya memberikan diri makam sebagai Nabi. Wow. Pada saat hari kita mendatang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan saudara Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga memiliki watak dari sifat-sifat saja, sebenarnya jujur, semangat, dan sombong dari fasilitas tadi. Ini akal, belum kami. Artinya, sesungguhnya kau benar-benar beruji berarti tidak kubur. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menjadi tuntunan serta teladan bagi seluruh manusia. Demikian bila kuliah yang saya sampaikan, mohon jika ada kesalahan akan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di acara ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak akan menjadi dan tidak akan pernah menjadi umat yang baik akan selawatnya.
Salawat serta salam teman-teman dan dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak, perwakilan dari kelas 11 TK 1. Saya akan menyampaikan pidato dengan tema memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1445 Hijriah. Para pendengar yang beriman, peringatan Maulid Nabi ini bukanlah hal yang baru kita kenal. Bahkan lebih dari Maulid Nabi ini sudah menyebar luas di seluruh dunia dan tanah air. Itu semua hendaknya bukan hanya kegiatan yang bersifat lahiriah saja, tetapi lebih dari hendaknya agar benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk kita mendalami dan meresapi secara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang nabi yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Tahukah kalian di antara orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menghormati hari lahirnya Rasulullah SAW. Jika sedang bercinta kepada beliau dengan mengadakan peringatan-peringatan yang mengandung makna dan arti kehidupan beliau, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, man anfaqa dirhaman fi maulidi fi maulidi maka annama anfaqa jabalan min dhahabi fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menganggungkan hari kelahiran, niscaya aku akan memberinya syafaat kepadanya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham dalam memperingati di hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas di dalam fisabilillah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas memberikan peringatan bahwa betapa pentingnya kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi kita semua, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk acara lomba pidato Maulid Nabi SAW. Peringatan kelahiran Rasulullah yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan ini, mari kita mengingat kembali kisah kelahiran yang luar biasa dari Nabi terakhir kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dalam bulan Maulid Nabi ini, bukan hanya sekadar untuk puja dan puji kepada Rasulullah. Bulan Maulid Nabi ini tidak diadakan hanya sekadar untuk bersenang-senang.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Perkenalkan, nama saya Via Veronica dari kelas 11 akuntansi 1. Yang saya muliakan Dewan Juri sekaligus guru kita semuanya, dan tak lupa segenap teman-temanku yang pada hari ini sama-sama mengikuti lomba pada acara memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya cintai dan sayangi. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah indahnya berupa kesehatan serta oksigen yang kita hirup tanpa harus membayar sepeser pun. Dengan utayan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semoga tercurah keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang dilakonikan menuju jalan yang terang benderang. Hadirin hadirat rahimahullah, tanggal 12 Rabiul Awal 1431 Hijriah, seluruh kaum muslim merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain merupakan warisan peradaban Islam yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, kawan-kawan, sebenarnya apa sih Maulid Nabi itu? Secara substansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai upaya untuk mengenang dan menyadari perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam. Dalam tatanan sejarah sosio-antropologis Islam, sosok Nabi Agung Muhammad SAW dapat dipahami dalam dua dimensi sosial yang berbeda dan saling melengkapi. Yang pertama, dalam perspektif sosial politik, Nabi Muhammad SAW dilihat dan dipahami sebagai sosok politikus andal, sosok individu Nabi Muhammad SAW yang identik dengan sosok pemimpin yang adil, toleran, humanis serta diskriminatif, yang kemudian mampu membawa tatanan masyarakat sosial Arab kala itu menuju suatu tatanan masyarakat sosial yang sejahtera. Tentu sudah saatnya bagi kita sebagai umat muslim untuk mulai memahami dan memperingati Maulid secara mendalam, sehingga kita tidak hanya memahami dan memperingatinya sebatas sebagai kelahiran sosok Nabi Alaihissalam yang menjadi seorang pemimpin yang patut diteladani. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu ceritawadan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini bukan jadi rahasia lagi bila kita sedang membutuhkan sosok pemimpin bangsa yang mampu merealisasikan suatu citra kepemimpinan dan masyarakat sosial yang ideal, egaliter, toleran, humanis dan non-diskriminatif. Sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, bukan seperti apa yang dilakukan kebanyakan politisi Indonesia yang akhir-akhir ini. Kami berbukti bukan janji, tapi apa kenyataannya? Mereka tak hanya pandai orator, namun juga bakat menjadi koruptor. Ngakunya sih sarjana, tapi masih dapat dikenal bukannya si dewasa. Namun bila ini jadi. Kedua, dalam perspektif teologis religius, Nabi Muhammad SAW dilihat dan dipahami sebagai sosok Nabi sekaligus waktu terakhir dalam tatanan konsep keislaman. Hal ini memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok manusia sakral yang mampu, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, yang bertugas membawa, menyampaikan serta mengaplikasikan segala bentuk pesan yang suci Tuhan kepada umat manusia secara universal. Teman-temanku yang saya sayangi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini diperintah untuk memperbaiki budi pekerti, mulia dan akhlak, supaya umat ini menjadi umat yang mengerti sopan santun, maka akhlak, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti mulia.
Kawan-kawan jelang ini adalah tugas kita sebagai cikal bakal pemimpin bangsa untuk menentukan pemilihan akhlak yang benar, sebagaimana telah diperintahkan Rasulullah, agar kelak kita dapat menjadi pemimpin yang sempurna berdasarkan sebuah Islam ini. Hadirin hadirat rahimahumullah. Dari yang tersebut, mari kita jadikan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW yang kesekian kali ini sebagai ajang pengintrospeksian diri dan menjadi poin dalam meladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, agar kelak kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah, tidak hanya dari meladani sifat dan akhlak Rasulullah, syafaat beliau juga bisa didapatkan dari melafalkan sholawat. Untuk itu, mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa salatu wassalamu biha wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan
serta para hadirin yang telah hadir pada kali ini. Mari bersama-sama kita puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat sehat, iman dan serta Islam yang sampai saat ini kita rasakan. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menolong kita umat Islam sejak zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Wijaya dari kelas 11 PKN 22. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan saya banggakan teman-teman sekalian. Selanjutnya yang tidak saya sampaikan sebagai pembicara dalam bidang Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini adalah mengenai amalan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang tahu? Jadi amalan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah melepaskan jabat tangan sebelum sahabat beliau yang melepaskan terlebih dahulu. Mengapa begitu? Sebab menurut para ulama, berjabat tangan adalah salah satu cara untuk mengendorkan dosa amalan buruk yang telah kita berbuat kepada seseorang. Maka mari kita semua jangan sampai memutus tali silaturahmi pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang saya apabila ada salah dalam teman-teman kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada di dalamnya kami mati dan berdoa dan membuat banyak doa-doa yang saya dan tidak lupa kami saja mengatakan nanti kebawah dan menawan. Pertama dan pertama marilah kita panjatkan puji syukur kami kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat serta inayahnya kita dalam berkumpul di sana tanpa halangan suatu kedua adalah semoga biasa teruskan kepada Nabi kita Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nanti kita bisa membedakan hak dan empati. Ketika saya perwakilan dari luar dan berpidato tentang Maulid Nabi, kita dalam Maulid beberapa waktu lalu dimulai Nabi Muhammad ini. Kita dapat belajar tentang hal ini sifat apa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam dengan penuh kesabaran dan kajian juga kekerasan fisik yang dilakukan kaum waktu sebagai beliau. Bahkan dalam riwayat yang terdapat di Hadis Nabi pernah dilepas batu hingga beliau darah. Atas kejadian tersebut Nabi menawarkan kemampuannya telah turun kepada kaum dan dia itu. Sudah demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ucapan dalam dakwahnya. Sebagai padahal kita mencontoh Nabi kita bagaimana kita meladani kalau yang seperti itu saja kita masih tidak sabaran. Kesabaran kita kalau itu sedikit maka tidak kecil. Namun dibilang jadi 10 lebih
baik. Misalnya ketika kita melihatnya, meskipun ternyata ada sebuah dimulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita belajar bersama kita yang seperti mengikuti dirinya, lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang bersabar dia akan menemukan kebahagiaan hidupnya maupun di akhirat kelak. Jadi yang saya sampaikan semoga memberikan kemanfaatan dalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, perwakilan dari kelas 10 TK1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kita panjatkan terhadap junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadirin yang saya hormati, hari ini kita semua berkumpul dalam keadaan yang berbahagia dan sehat walafiat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Mari kita refleksikan sejenak tentang kehidupan dan ajaran Nabi kita yang mulia, yang merupakan contoh bagi seluruh umat manusia. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya engkau sungguh berada pada Allah yang agung. Firman Allah ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok teladan dengan akhlak yang luar biasa. Kehadirannya senantiasa membawa pesan cinta, kedamaian dan keadilan kepada dunia. Selain itu, beliau merupakan sosok yang adil, suami yang berdaya hingga penuh kasih sayang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlak. Hadis ini mendatangkan kita semua betapa pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tentang pentingnya ilmu dan pengetahuan. Beliau bersabda, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Dengan serta ini Nabi Muhammad SAW dorong kita untuk senantiasa untuk menggali ilmu dan pengetahuan bermanfaat. Tidak hanya itu, dalam rangka memperingati Maulid Nabi 2023, bila kita berkomitmen untuk mengembangkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita. Bagaimana kita semua menjaga akhlak yang baik, menjaga ilmu dan menyebarkan pesan cinta, kedamaian dan keadilan kepada semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan kebijaksanaan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sekian pidato dari saya. Apabila ada saya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Madani, perwakilan 11 angkatan 2. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Bandar, yang saya hormati Bapak atau Ibu beserta staf atau syahadat teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul untuk memperingati hari Maulid Nabi dalam keadaan berbahagia. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah kita banggakan.
yang telah membawa kita semua dari zaman dunia menuju zaman yang telah berjalan dengan ajaran agama Islam. Pertama-tama kita harus kembali kisah hidup beliau, seluruh perjuangan dan ajarannya, dan merupakan teladan bagi seluruh umat Islam. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Al-Azam, Bismillahirrahmanirrahim, innaka ala khairin azim. Engkau sungguh berada pada akhlak yang agung. Firman ini menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok teladan dengan akhlak yang luar biasa, kehadirannya dan dengan biasa membawa pesan cinta dan kedamaian dan keadilan kepada dunia. Selain itu, beliau merupakan sosok pemimpin yang adil dan penyayang sehingga penuh dengan kasih sayang. Mari kita bersama sejenak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta itu dalam rangka memperingati Maulid Nabi, mari kita berkomitmen untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu jannah, menjaga peran cinta, perdamaian dan keadilan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan kelahiran Rasulullah SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Pada kesempatan ini
Mari kita mengingat kembali kisah kelahiran yang luar biasa dari Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW berasal pada malam yang bercahaya di tahun yang dikenal sebagai tahun gajah atau Al-Fil di kota Mekah. Kota ini tengah dikuasai oleh Abraham, seorang pemimpin dari Yaman yang berencana untuk menghancurkan Ka'bah, tempat suci umat Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyusun rencananya yang lebih besar. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan di sebuah gubuk sederhana di Mekah. Beliau adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Kelahiran beliau membawa berkah besar karena dengan kedatangannya Allah Subhanahu wa taala telah memulai fase baru di dalam sejarah manusia. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW penuh dengan mukjizat. Beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi dalam itu yang mencakup terjadinya cahaya. Menurut riwayat, pada malam kelahiran Nabi, seluruh penjuru dunia dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan datangnya Nabi menutup para nabi. Ketika Aminah melahirkan, Aminah mengabarkan pengalaman unik saat melahirkan. Beliau merasakan kelahiran Nabi Muhammad sangat mudah dan tanpa rasa sakit, serta merasa adanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kelahiran bayi Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad yang semula enggan menerima tawaran menyusui beliau. Namun Allah memberikan berkah yang luar biasa pada keluarga Halimah selama masa menyusui Nabi. Hadirin yang berbahagia, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya memiliki makna mendalam dan berkah besar. Kelahirannya adalah berkah bagi seluruh umat manusia, dan kita sebagai umatnya memiliki tanggung jawab untuk memahami ajaran dan teladannya. Semoga murid Nabi Muhammad SAW ini menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada ajaran dan keteladanan beliau, serta mengingat selalu rahmat dan berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kesintaan Ketua Badan, yang terhormat Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat tanpa halangan suatu apapun, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan umur yang panjang dan dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada penyelamat kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan pertolongannya di akhir kelak. Pada kesempatan kali ini sedikit saya sampaikan pidato Maulid Nabi Muhammad SAW tentang sifat terpuji dari beliau. Amat pentingnya bagi kita sebagai umat muslim untuk mengikuti sifat yang dimiliki baginda Rasulullah
sebagaimana telah tertutup dalam Al-Quran bahwa Allah telah benar-benar memberikan suri teladan yang baik. Rasulullah dengan segala kebaikan dan budi luhurnya wajib kita tiru. Walaupun sebagai manusia biasa kita tidak dapat meniru 100% sifat beliau. Sifat ini dapat kita jadikan acuan dan berperilaku. Perilaku jujur atau siddiq merupakan sifat utama yang dimiliki Rasulullah. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berbuat jujur akan mudah diterima di masyarakat dan lingkungan, tidak hanya jujur dengan orang lain saja. Seseorang yang terbiasa dengan berperilaku jujur dalam berperilaku akan menunjukkan perilaku yang baik pula. Demikian juga orang yang memiliki kejujuran yang rendah akan menunjukkan kualitas akhlak yang kurang baik. Dalam berperilaku harusnya Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur kita. Hal tersebut dimaksudkan sebagai rasa kecintaan kita terhadap baginda. Sudah seharusnya kita tidak melakukan pujian atas keberkahannya dunia ini. Mari kita senantiasa menyambut peringatan ini dengan rasa syukur dan mendalam. Semoga senantiasa diberikan kemudahan jalan, rezeki dan berkat iman takwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.